Ya, Pak. Baik. Bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Tadi Bisa, saya mengalami Pak. gangguan Bisa, Pak. jaringan, jadi saya bagikan link baru. Kita seperti video yang sudah kita tonton sama-sama tadi, materi kita hari ini adalah terkait bendungan parameter. Mari kita review kepada pengertian-pengertian atau istilah, ada parameter, ada sampel, ada statistik, dan lain-lain. Jadi kalau variabel atau contoh atau variabel atau peubah itu punya karakteristik. Karakteristik itu apa? Contohnya, kalian yang kita ukur mengenai mungkin tinggi badan. Tinggi badan kalian kan berbeda-beda. Ada yang 150, ada yang 170, atau di atas itu atau di bawah itu. Setelah itu variabel berikut, berat badan. Berat badan kalian kan berbeda-beda. Ada yang 30 sampai dengan 70 atau di atas itu. Setelah itu mungkin asal daerah. Asal daerah ada yang dari dalam TTU atau dari luar kabupaten TTU. Jadi variabel itu atau peubah itu intinya adalah karakteristik yang kalian mau lihat. Nah, di sini kita punya populasi, kita punya juga namanya contoh atau sampel. Kalau dari populasi, untuk menduganya itu menggunakan parameter. Parameter itu ada nilai tengah disimbolkan dengan mu, simpangan baku dengan sigma, dan juga proporsi dengan pi. Sedangkan untuk sampel atau contoh, untuk menduganya kita menggunakan statistik. Kalau nilai tengah itu bisa kita pakai rataan, X bar, simpangan baku itu S, proporsi itu P. Nah, rataan atau nilai tengah ini biasanya untuk sesuatu yang bersifat numerik. Contohnya tadi, kalian punya tinggi badan, itu kan numerik. 135 cm, 175, 180, dan lain-lain. Atau berat badan, 30 kg, 30,5 kg, 80 kg, dan seterusnya. Sedangkan kalau proporsi, itu sifatnya biner atau kategorik. Bisa juga nanti multinomial atau lebih dari dua pilihan. Biner itu kata dasarnya bi, itu artinya dua. Contohnya, mahasiswa berasal dari TTU atau tidak dari TTU. Kalau dari TTU kita mungkin bisa beri kategori 1, tidak kita bisa kategorikan 0. Atau mahasiswa jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Karena kita tidak bisa mengukur. Kita tidak bisa mengukur laki-laki atau perempuan itu 1 atau 0, tidak. Kita hanya mengkategorikan. Nanti akan kita pelajari selanjutnya terkait kategori. Sehingga dibuat proporsi. Proporsi menilai banyak. Apakah mahasiswa yang kuliah di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timur ini lebih banyak dari TTU atau dari luar TTU. Sampai di sini sudah bisa mengerti terkait parameter dan statistik. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Semua anggota populasi umumnya tidak bisa diperoleh. Parameternya tidak diketahui. Contohnya, mahasiswa Unimor ini sekitar 8 ribuan atau 10 ribu. Ketika kita mau mengukur tentang apakah mahasiswa setuju dengan isu kenaikan uang kuliah, untuk mencari 10.000 orang itu kan susah. Belum tentu mereka semua hadir pada waktu kita melakukan pemungutan suara atau melakukan pengambilan data. Ada yang mungkin sedang tidak berada di tempat karena alasan sakit atau sedang turun lapangan untuk pengambilan data atau praktikum di luar kampus. Jadi akan susah kalau kita menggunakan parameter karena akan susah diketahui. Sehingga waktu pemilihannya juga bukan PGKPU yang datang kepada pemilih. Pemilih diberikan kebebasan untuk datang ke tempat pemungutan suara. Begitu juga kalau untuk contoh atau sampel, diambil dari sebagian anggota populasi untuk menduga parameter. Jadi contoh statistik ini itu menduga parameternya. Contohnya, kalau kita mau mengetahui apakah mahasiswa setuju atau tidak terhadap isu kenaikan uang kuliah, kita ambil dari ada 4 fakultas di Universitas Timur. Kita ambil tiap program studi dari tiap tingkatan semester. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan sampel yang betul mewakili karakteristik itu.
karakteristik dari atau proporsi yang mewakili karakteristik atau mewakili tiap variabel yang ingin kita dapatkan hasilnya. Berikutnya, suatu statistik diperoleh sebagai penduga titik. Ya, penduga titik misalnya rata-rata berat badan jatuh di 40,5 kg, itu titik. Tapi kita bisa mencari juga yang namanya penduga selang. Penduga selang itu apa? Suatu statistik tidak selalu bernilai sama persis dengan parameter, sehingga lebih disukai dalam suatu selang yang disebut penduga selang. Rata-rata berat badan mahasiswa program studi agribisnis semester 2 yang memprogramkan mata kuliah statistika berada pada selang 30 sampai dengan 50 kg. Nah, tadi kita dapatkan hasilnya itu 45 kg, berarti bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Jadi selang antara 30 sampai dengan 50 kg. Bagaimana mendapatkan penduga selang? Mari yang pertama kita perlu perhatikan, setiap pengambilan contoh yang berbeda akan menghasilkan statistik yang berbeda. Jadi, kalau ragamnya diketahui atau simpangan bakunya diketahui, bagaimana? Kalau simpangan bakunya tidak diketahui, bagaimana? Atau kalau ukuran sampelnya lebih besar atau sama dengan 30, bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Sehingga statistik merupakan sebuah peubah acak yang memiliki sebaran peluang. Selang suatu penduga didapatkan dari sebaran peluang peubah acak suatu statistik. Kita lihat. Suatu penduga dikatakan terbaik jika memiliki sifat tak bias, yaitu nilai harapan penduga tersebut sama dengan nilai parameter. Jadi, kalau nilai tengahnya 50 misalnya, tadi kita cari 45 lah, 45 berarti parameter juga mau kita ukur populasi pasti nilai tengahnya 45. Itu nilainya tabias. Tabias artinya tidak melenceng. Nilai tengah sama dengan nilai tengah pada sampel. Nilai tengah pada populasi atau parameternya juga sama dengan nilai tengah pada. Jadi estimasi dari theta head sama dengan theta. Efisien, yaitu di antara penduga yang ragamnya paling kecil. Jadi kalau ragam itu dia tidak terlalu bervariasi begitu, tidak terlalu bervariasi. Variasinya tidak terlalu jauh dari nilai tengahnya atau mu atau x bar-nya. Konsisten, yaitu semakin besar ukuran contoh makin ragam penduga makin kecil. Jadi kalau populasinya 1000 kita dapat 800 contohnya, berarti penduganya semakin kecil. Peluang untuk dia bervariasi tidak banyak lagi. X bar adalah penduga terbaik untuk nilai tengah mu. Ini mu kalau kita pakai di populasi, X bar kalau di sampel. Dari teori sebaran penaikan contoh diketahui sebaran X bar itu selaras atau sebanding dengan normal. Kalau tersebar secara normal itu mu sigma kuadrat per n. Jika X itu distribusi normal atau jumlah sampelnya besar, kita tahu bahwa suatu sebaran normal baku itu proporsinya itu minus Z alfa per 2 lebih kecil dari Z lebih kecil dari Z alfa per 2. Sama dengan 1 kurang R. Alfa ini error term atau tingkat kesalahan. Atau P sama dengan atau proporsinya minus Z. Ini kan selang. Selang itu dari plus minus. Plus minus margin of error. Z itu lebih kecil dari X bar kurang mu per sigma bagi akar dari N. N ini jumlah sampel, sigma ini simpangan baku, mu ini nilai tengah. X ini nilai rata-rata. Lebih kecil dari Z alfa per 2. Alfa per 2 itu, kita sudah belajar minggu lalu kan, terkait distribusi normal yang T-tabel itu, X-set, cara membaca Z-tabel. Sudah kan? Jadi minggu lalu kita dahului dengan itu dulu, supaya kalian jangan lagi bingung terkait nilai Z, nilai T, dan lain-lain. Sama dengan alfa, S1 kurang alfa. Nah, ini nilai antara atau nilai selang. Z sama dengan X bar. Ini tanda angka mutlak, nilai mutlak namanya. Jadi nilainya biasanya tidak ada negatif. Z bar, X bar maksud saya, sama dengan Z alfa per 2, sigma per N, akar dari N. Titik koma, bisa juga Z, X bar tambah Z alfa per 2
sigma akar n akan memiliki peluang 1 kurang alfa. Sehingga ini kemudian disebut penduga selang yang disebut selang kepercayaan 1 kurang alfa persen bagi nilai tengah mu. Apabila, nah ini tadi kan kita ragamnya diketahui. Nah masalahnya sekarang kalau ragamnya tidak diketahui bagaimana? Nah, kalau nilai tengahnya tidak diketahui kita pakai S. S itu apa? Kita lihat lagi ke atas. S itu adalah simpangan baku. Tapi simpangan baku untuk contoh, bukan tadi kalau di atas kan ini rata-rata populasi pakai sigma. Tapi di bawah ini kita pakai S, itu simpangan baku untuk populasi. X bar kurang T. Nah, kalau ragam tidak diketahui, kita pakai tabel T. Nah, tabel T untuk alfa per 2 sudah kita pelajari minggu lalu. Jangan lupa harus berpatongan pada derajat bebas atau degree of freedom. Degree of freedom itu berapa? N kurang K. Jumlah pop sampel dikurangi dengan jumlah variabel. Jadi itu untuk membaca tabel T. Simpangan baku dibagi akar dari jumlah sampel. Sama. Ini kurang, yang bedanya yang sebelah kiri itu dikurang, yang di sebelah kanan itu ditambah. Sehingga kita dapatkan selang kepercayaan. Oke, ini ada soal. Coba kalian kerjakan dengan rumus ini. Sebuah mesin minuman ringan diatur sehingga banyaknya minuman yang dikeluarkan menyebar normal. Nah, kata kunci menyebar normal artinya kita pakai tabel apa? Tabel Z dengan simpangan baku 1,5 dl. Dl ini mungkin desiliter atau bagaimana satuannya. Tentukan selang kepercayaan 95 dan 99%. Bagi rata-rata banyaknya minuman yang dikeluarkan oleh mesin ini, bila suatu contoh acak 36 gelas mempunyai isi rata-rata 22,5 dl. Oke. Kita kerjakan yang 95, kita kerjakan bersama 95, kalian kerjakan yang 99% ya. Mari kita mulai. Rumusnya adalah yang di atas. Kita rekam dulu informasi yang kita ketahui. Rumusnya adalah ditanya itu apa? Antara kah? Selang kepercayaan. Oke. Mari kita lihat. Dengan gunakan rumus ini, kita coba hitung. Oke. Nilai rata-ratanya berapa? X bar sama dengan berapa? 22,5, Pak. 22,5, Pak. 22,5 ya. 22,5. Ini X bar sama dengan 22,5. Oke, yang berikut. Ragamnya, simpangan bakunya berapa? 1,5. 1,5. 1,5. 5, Pak. Simpangan baku ini di keyboard saya agak susah dihitung. Diketik maksud saya. Jadi kita, oke, kita pakai ini saja.
Kita tarik garis saja ya, supaya gampang. X bar ya. X. Ini simpanan baku. Cari simbol simpanan baku agak susah di sana. Kita tulislah SB begitu. Selang kepercayaannya adalah 95. Berarti Z tabelnya Z alfa bagi 2. Alfa bagi 2 itu 0,5 bagi 2 0,25 ya. Iya, Pak. Itu Iya, Pak. 0,25 0,025 itu nilainya kalau tidak salah 1,96. Oke, sekarang kita hitung sampelnya berapa? 36 gelas. 36 gelas. 36, Pak. Ya, 36, Pak. N sama dengan 36. X tadi berapa? Sorry. X sama dengan berapa? 22,5. Oke. 22,5. SB 1,5 ya. Ini kalau di Yap. laptop susah ketik SB jadi ketik sigma jadi. Kita tulis saja SB. Oke. Silakan kalian masukkan ke rumus ini. Oke, yang ini. Rumus. Dengan data ini silakan masukkan ke dalam rumus ini. Coba. X bar berarti berapa? 22,5 kurang 0,25. ya. Itu tidak nilai 0,25 berapa? Z 0,25. 1,96 kan? 1,96. Ya. 1,96. Jadi X bar kurang Z alfa per 2 sigma per akar N. Z X bar tambah Z alfa per 2 per akar N. Masukkan Z X bar berapa? 22,5. Kurang Z alfa per 2 berapa? 1,96. Tambah 1/96. Itu kalau di sisi kanan titik koma 1,96. Kali SB-nya 1,5. 1,5 bagi akar dari berapa? Gelasnya berapa? 36. 32,5 kurang 1,5 bagi 6 berapa? Nol 0,25, Pak. 0,25, Pak. Ya. Berarti kurang 1,96 kali 0,25 ya. Nah, titik koma. Iya, Pak. 1,96 berapa jumlahnya? 1,96 kali 0,25 berapa? 0,49, Pak. Berapa? 0,49, Pak. Bukan 1,96 kali 0,25. Ya, 0,49. Di sebelahnya. Hasil kalian berapa di sebelah kiri sama dengan titik 2 titik koma berapa?
Kalau hasil saya, di sebelah kiri titik koma itu 22,01, di sebelah kanan titik koma itu 22,99. Coba, ada yang lain? Ini jawaban saya. Kalian sama tidak? Ini, kalau saya begini.